Teman-teman, selamat datang kembali di sesi yang ditunggu-tunggu sobat pegiat merinding. Pastinya podcast kali ini di sesi Simpang Siur. Oke, kali ini podcast Simpang Siur kita kedatangan tamu yang cukup istimewa ya teman-teman. Ini juga teman dekat saya, dia juga punya cerita yang cukup menarik nanti untuk diceritakan ke teman-teman juga, yang pastinya bikin bulu kuduk teman-teman pastinya merinding. Dan pastikan juga buat teman-teman yang nonton ini posisi sekarang ini jangan sampai sendirian, karena kalau sendirian nggak tahu nanti di belakangnya ada apa ya. Oke teman-teman, nggak usah lama-lama, langsung aja kita panggil narasumber kita, Mas Adi. Silakan Mas Adi. Halo. Mas Adi. Guys, gimana kabarnya Mas Adi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Mas Adi ya. Keluarga juga baik Mas. Sehat, alhamdulillah baik. Oke, Mas Adi ini juga cukup istimewa juga tamu kita kali ini. Khususnya dia juga salah satu founder dari podcast cerita dia juga, yang juga ada sesinya juga nanti. Oh iya. Sesi podcast tersendiri Mas Adi di Meraba. Oke, kali ini Mas Adi, tadi juga kita udah ngobrol-ngobrol di belakang ya Mas Adi ya. Karena Mas Adi ini punya cerita yang cukup menarik dan cukup bisa buat kita merinding ya teman-teman ya. Oke Mas Adi, mungkin bisa langsung dimulai aja Mas Adi ceritanya, yang dari Mas Adi SD udah ngalamin beberapa kejadian itu Mas Adi. Oke, terima kasih. Jadi gini sih, ini disclaimer dulu ya Mas Gary dan teman-teman. Ya perihal mistis itu kan percaya nggak percaya ya. Iya. Ya seperti tagline-nya Simpang Siur kan, antara ada dan tiada kan gitu. Benar. Tergantung kepercayaan dari masing-masing, yang seseorang gimana sih mempercayainya mistis ada atau tidaknya. Nah itu aku disclaimer dulu. Sebelum saya cerita nanti takutnya gimana-gimana gitu loh pikirannya sampai ke dukun atau apa. Nah itu buat teman-teman, terserah teman-teman mau percaya atau mau percaya, ambil sisi baiknya dari ceritanya Mas Adi. Kita di sini juga nggak menuntut teman-teman untuk percaya sama cerita kita, karena percaya sama kita musyrik. Betul sekali ya. Di atas. Betul sekali. Oke, jadi kilas balik ceritaku dulu tuh ada beberapa pengalaman sih Mas sebenarnya. Nah mungkin ku awali dulu ya. Dari dulu aku tuh TK atau SD gitu lupa. Kayaknya SD deh. Nah kan dulu aku punya adik ya Mas. Aku punya adik waktu itu masih kecil. Nah adikku itu sering mendapat gangguan Mas. Jadi waktu dia di umur ya sekitar 3-4 tahun lah, masih kecil. Gangguan dari manusia atau gangguan dari? Ya gangguan dari ya itu tadi, makhluk yang ada dan tiada tadi. Oh iya. Gitu. Nah gangguannya itu kronologinya gini Mas. Jadi adikku tuh waktu kecil itu sering nangis Mas, dan nangisnya itu menurutku nggak wajar juga, karena adikku juga nggak sakit, adikku juga nggak kenapa-napa, udah sempat diperiksa ke dokter sih. Jadi dari orang tua juga udah sempat periksa ke dokter, tapi ternyata dari segi medis itu fisik sehat, iya. Jadi fisik sehat, semua dicek itu sehat, tapi kok ada kendala setiap maghrib, dan nangisnya itu setiap maghrib Mas. Jadi nggak selalu nangis, cuman sehari ya ada lah beberapa nangis, tapi paling kenceng atau paling kencengnya waktu maghrib. Dan uniknya itu Mas, pada saat itu umurnya adiknya Mas Adi itu sekitar 3 atau 4 tahun aku lupa. Pokoknya itu masih kecil. Jadi yaitu aku lanjut tadi ya. Nah uniknya nangisnya maghrib dan itu minta jalan-jalan Mas. Nah jalan-jalannya itu di area komplekku atau di perumahan desaku. Dan selalu minta di salah satu, di tempatku dulu, kalau sekarang udah full perumahan ya Mas. Kalau dulu itu ada kebun dekat rumahku. Ya sekitar dua rumah lah, sisi 2 rumah. Nah itu ada kebun. Nah nangisnya ke situ setiap maghrib dan suruh minta ke kebun itu Mas. Nah itu berlangsung ya mungkin kalau sebulan ada lah kayak gitu terus. Sempat juga orang tua tuh bingung kenapa nih kok adikku itu sampai kayak gitu.
sampai kayak gitu. Nah, terus kebetulan juga dari saudara itu bisalah seperti itu. Jadi dia dokter non medis istilahnya itu. Dokter yang memang Orang pintar. khusus ya kalau sekarang bisa dibilang orang pintar kayak gitu aja. Jago Nah, matematika berarti. ya betul seperti saya. Iya, Seperti sama-sama. saya. Oke, jadi itu Pak Deku. Nah, Pak Deku itu ada di Magelang Mas waktu itu. Nah, terus ditanyakan ya ke Pak Deku, dari kan itu Pak Deku dari ibu ya, keturunan ibu. Nah, ibu nanyain ke Pak Deku, ternyata memang ada gangguan dari makhluk yang tidak terlihat Mas. Dan seneng ke adikku. Istilahnya seneng tuh nggak tahu ya itu definisi senengnya gimana, entah nyaman atau apa. Tapi memang nempel ke adikku waktu Itu itu. makhluknya dijelaskan kayak gimana? Apa ya? Dijelaskan cuma lupa aku Mas. Lupa. Sosok wanita kan. Lupa sih aku. Tapi waktu itu dijelaskan sih. Nah, Ya intinya memang adikku itu katanya dari padahal itu neramanya juga dari jauh juga aku nggak tahu ya sistemnya gimana ya Mas. Entah WA atau apa. waduh. Maksudnya aku Kalau juga ada WA. kalau di logika kan nggak bisa ini tau Mas, nggak bisa apa ya Iya. disinkronkan kan. Adikku di Magelang, adikku kan di Klaten. Iya. Nah kok bisa nerawang kan Berarti konsultasinya via telepon, telepon. via telepon. Wow. Oh, cukup. Nah makanya itu kalau di logis kan ya antara tadi percaya dan tidak percaya kan. Aku Iya, juga bingung. Mungkin untuk di zaman sekarang kan, apalagi generasi sekarang kan udah mulai cuek ya Mas sama kayak Ya gitu. Mereka nggak percaya sih kalau kayak gitu. cuek sih kalau sekarang. Nah dulu itu bedanya sama sekarang memang agak kental ya Mas. Maksudnya kental itu dalam segi adat itu masih cukup kuat lah. Bahkan daerah juga belum sebanyak bangunan yang Dulu sekarang. di Mbahku Daerah. Magelang itu banyak sajen Mas. Tapi sekarang udah enggak sih. Waktu aku kecil. Berarti kan menandakan kalau dulu itu memang hal-hal mistis sakral itu kan masih Iya. banyak gitu loh. Kalau sekarang kan memang masih udah cukup berkurang Iya, apalagi untuk masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa kan yang terkenal akan kebudayaannya, mistisnya, ada Jawanya kan, untuk dengan hal-hal yang seperti itu kan mereka cukup dekat lah istilahnya. Iya. Nah, terus aku lanjutin lagi ya Mas, terkait tadi ya cerita aku. Jadi setelah konsultasi ya ke Pak Deku, waktu itu seingatku waktu Lebaran, waktu Ramadan sorry, waktu Ramadan. Nah setelah sholat taraweh itu pengobatannya via telepon Mas, gitu. Iya. Jadi via telepon. Ini cukup menarik ya teman-teman. Kita mungkin ini baru pertama kali saya juga dengerin ada ruqyah via telepon. Jadi sistemnya gini, ibuku itu dulu suruh nyiapin air putih. Air putih, nah teleponnya itu ditaruh di atasnya Mas. Taruh di atasnya telepon itu, air putih itu. Itu berlangsung sekitar ya seminggu lah. Terus tapi diminum. Jadi setiap hari, setiap habis sholat taraweh dikasih kayak gitu air putih sama di atasnya entah diapain ya nggak tahu itu didoain atau apa disuruh minum tiap hari selama seminggu. Nah setelah itu kebetulan ini juga percaya nggak percaya adikku sembuh Mas. Maksudnya sembuh udah nggak rewel lagi Karena hal itu. Nah terus setelah itu usut punya usut lah gitu ya. Usut punya usut itu dulu kan rumahku samping itu masih kebun Mas. Sekarang udah dibangun ya. Dulu samping rumah itu masih kebun. Nah, waktu adikku lahir itu masih tahap pembangunan, Mas. Pembangunan. Maksudnya? Perumahan. Iya, bukan. Jadi yang kebun itu jadiin sekarang dapur kan. Nah, itu waktu adikku lahir masih pembangunan. Maksudnya baru tahap pembangunan. Nah, ternyata katanya Pak Adikku, nah itu asalnya dari situ, Mas. Dia nggak terima gitu atau Iya nggak tahu ya. Mungkin sih iya. Istilahnya kan kekuasaannya dia kan. Kekuasaan dia kita usik. Rumahnya nah dia, kita bangun rumah kita gitu katanya sih seperti itu. Nah setelah itu dipagari Mas rumahku. Aku nggak tahu ya pagernya maksudnya gimana, tapi katanya Pak Dewi itu rumahku sekarang udah ada pagernya dalam
tanda kutip yang memang nggak terlihat, nggak tahu itu pakai Pagar beton dalam. atau baja atau apa, yang biar nggak ada gangguan-gangguan dalam bentuk mistis dari luar. Pagar mangkok. Mungkin pagar betis. Pagar lupis. Ya nggak tahu ya, itu percaya nggak percaya sih mas, aku juga hal-hal seperti itu dulu itu masih ya tabu lah istilahnya, Iya. tabu. Banyak sih mas sebenarnya kalau aku sih cerita-cerita seperti itu, karena entah kenapa kayak daerah punya aku tuh sedikit horor atau gimana nggak tahu. Dulu pernah ada cerita juga tuh mas, samping rumahku itu katanya nih, aku cuman kata-kata orang sih, itu pernah ada kayak sosok besar mas gitu. Memang dulu itu samping rumahku tuh kosong, lama kosong, terus kebetulan tetanggaku itu punya indera keenam gitu kan. Nah, masuk ke rumah kosong itu, Nah, terus ya udah ngobrol-ngobrol sama tetangga, ternyata memang ada makhluk besar di dalamnya itu. Gitu. Itulah yang gondrong. Teman saya juga. Bapaknya teman saya. Gondrong. Nah, makanya itu. Badannya juga besar. Bapaknya teman saya ternyata. Tidur di situ. Oke, balik lagi, tapi ini serius teman-teman. Tuh. Ada sosok makhluk besar di samping rumahnya Mas Adi tadi. Iya. Terus Iya. jadinya Ya kalau kejadian sih enggak ya. Cuman kan itu mau di tempat tinggalin ya. Kan dari nama kosong ke tempat tinggalin, suruh apa ya namanya, pembersihan itu apa ya? ya semacam pengajian atau gimana? Ya, Asinan. seperti itulah, normalisasi apa ya? Apa ya namanya? Kayak pembersihan gitulah. Desentralisasi. Lupa. Udah intinya itulah, intinya pembersihan dari hal-hal yang tidak mengenakan. Apalagi aku banyak sih Tapi mas cerita-cerita. itu yang sesosok besarnya ini mengganggu Enggak, masyarakat kalau itu sekitar. enggak. Itu enggak. Terus kenapa dibersihin mas? Kan dia enggak. Karena dia mau dipakai rumah mas. Nah takutnya ganggunya pas ketika pas sudah mau ketika dipakai. ya. Nah itu. Nah dulu itu ada sih mas soalnya yang punya indera keenam, jadi memang hal-hal seperti itu sering diceritain ke masyarakat. Tetanggaku itu, kalau kata tetangga itu setiap pohon pisang pasti ada itu mas. Sugus ya, ini temen. Itu kata itu tetanggaku. Urban legendnya Indonesia. Iya. Ini urban legendnya Indonesia. Markas mereka kan di situ. Apa ya itu mas? Iya. Ya itu katanya sih seperti itu. Setiap pohon pisang mayoritas di tempat tinggalin itu. Nah tapi kalau kasusnya untuk yang sempat di tahun-tahun sebelumnya mas, maksudnya di masa sekarang, itu kan ada tiktokers Paris Binjai. Oh ya mungkin. Bisa gimana mas? Ya itu salah satu pembasmian makhluk halus dengan menggunakan tinju. Pohon pisang kita tempat tinggal kita hancurin. Jadi kan itu balik lagi kan mas, berarti kan untuk di masa sekarang kan anak-anak zaman sekarang kan udah cuek dengan Iya benar, makanya itu. Karena ya mungkin karena ada TikTok, mungkin malu halus juga ikut TikTok kan mungkin. Dia udah sibuk digitalan atau apa, jadi sudah tidak berkeliaran. Dulu kan belum ada teknologi, jadi masih sering ganggu usil. Masih berani lah ya istilahnya untuk eksistensinya. Kalau sekarang kayaknya udah nggak ada deh. Ya ada mas sebenarnya. Ya ada, kalau ada. Cuman sekarang ya. Iya jarang, cuek. Ya, benar. Ini sih mungkin cerita dari temanku sih mas, ini aku menyampaikan aja. Aku pernah diceritain temanku mas, memang satu desa juga. Dia orang tuanya itu jual lamongan mas. Ini ceritanya apa ya, serang menyerang antar usaha. Ini juga aku percaya nggak percaya mas diceritain temanku itu. Nah temanku itu orang tuanya kan punya warung lamongan gitu kan, pinggir jalan besar. Nah di deretan itu tuh juga ada yang jualan sama lamongan juga, tapi seberang jalan, ceritanya gitu kan, seberang jalan. Nah terus waktu ke waktu kok punya warungnya temenku, orang tuanya itu sepi mas, dan punya satunya itu ya istilahnya saing kompetitornya itu sangat rame. Nah kebetulan temanku ini juga sering ikut pengajian lah, dan kenal beberapa orang-orang yang pintar gitu kan, ustadz.
ditanyain lah kenapa kok yang dulunya rame ya cukup ada interaksi ke warung orang tuanya tapi kok sekarang benar-benar sepi. Ternyata apa mas, ada tanah kuburan mas di depan situ. Jadi warungnya temanku itu disebari tanah kuburan. Maksudnya ini kompetitornya nih, Iya, kompetitornya kompetitornya naburin naburin tanah kuburan di area jualannya. untuk istilahnya nutup ya mas. Nutup. Jadi kalau dilihat tak kasat mata itu warungnya udah tutup mas. Dia kayak sawah gitu, udah tutup lah. Dia memang daya tariknya udah nggak ada. Ya. Tapi itu nggak tahu juga ya, maksudnya bener apa enggaknya kan balik lagi ke tadi. Ada ya simpang siur, ada dan tiada. Itu sih. Terus pada akhirnya tuh dari pihak yang temennya Mas Adi tadi, yang maksudnya yang warungnya ditaburin tanah kuburan tadi gimana Mas? Ya udah dibersihin aja. Dan ketika iya tanahnya dibersihin, ya udah dibungkus biasa, udah dibuang. Simple ya teman-teman. Buat teman-teman yang punya usaha dan merasa usahanya beda mas, kayak tanah kuburan sama tadi biasa. beda teman-teman. Kayaknya beda ya, aku juga nggak tahu ya. Cuma kalau dilihat mistis dari segi lain kemungkinan beda. Iya. Ini kan antara usaha sama usaha. Mungkin teman-teman yang punya usaha kan juga merasa loh, banyak kok masalah usahaku gitu. nggak laku-laku, kok nggak ada orang, tapi di sebelahku mungkin bisa jadi di depannya ada tanah kuburan teman-teman. Ya bisa. Ya itu balik lagi. Ya mungkin ada lagi apa ya cerita ya. Banyak sih mas. Karena memang kejadian itu dulu tuh banyak masukan cerita-cerita horor gitu loh. Ya karena ya di zaman itu. Iya masih kecil sih aku. Dulu aja dibuktikan kenapa masih kuat itu di TV-TV, di television itu masih banyak program-program horor kan. Dulu aku sering lihat mas program penangkapan jin, penangkapan apa itu sering ditayangkan. Cuman sekarang kan udah nggak ada. Dulu kayak apa ya jejak siapa gitu kan ada setiap malam, sekarang nggak ada. Dunia lain. Nah dunia lain sekarang udah nggak ada. Nah terus nyambung ke situ juga terkait penangkapan gitu ya, penangkapan hal-hal makhluk halus ya. Itu ini sih mas, tetanggaku cerita lagi sini. Dulu pernah ada yang melihara yang suka maling dulu, makhluk halus yang suka maling. Si botak. Si botak. Ya itu anak kecil itu ya. Anak kecil itu kita sebut si apa botak. Si Ari. Si Ari. Jangan dong kameramen kita itu. Nah kronologinya itu di desa itu sering kemalingan uang mas, kehilangan uang lah, kehilangan uang yang jumlah nominalnya juga nggak sedikit, lumayan lah. Dan hilangnya itu aneh mas, jadi udah benar-benar diingat ditaruh situ tapi kok tiba-tiba nggak ada kan gitu. Setelah ditelusuri dari beberapa omongan-omongan ternyata ada yang memelihara itu gitu tetanggaku. Nah waktu itu kebetulan orang tua aku juga ikut di situ buat ya apa ya kalau dibilang percaya nggak percaya kayak nangkep lah gitu kan, kayak nangkep. Nah karena untuk peristiwanya itu jadi si makhluk halus itu disimpan sama yang punya itu di rumah kosong mas di daerah desaku. Terus di situ ya ditangkapnya juga, jadi ada beberapa ustadz lah ya dibilangnya. Beberapa ustadz masuk ke rumah itu. Terus aku nggak tahu kronologi di dalamnya gimana karena itu ditutup kan pintunya. Keluar pakai botol, udah bawa botol kosong gitu. Botol kosong. Nah kalau dilihat secara aku pribadi juga kosong itu memang betul-betul kosong. Jadi ya kayak kita lihat botol-botol kosong aja, botol kaca gitu. Tapi kalau dilihat yang punya indera keenam yang bisa lihat ternyata udah ada isinya, yaitu yang ditangkap itu. Si botak itu. Ya di dalam botol. Nah botolnya sendiri itu sekarang kalau seingatku itu dibuang di belakang daerah rumahku. Agak jauh sih. Itu kan agak jauh. Buka botolnya gimana? Nggak tahu juga sih. Nggak tahu juga. Aku ke rumahnya Mas Adi enggak? Agak jauh mas, jadi cukup jauh belakang rumah. Kan dulu rumahku tuh dulu sawah, sekarang udah dibangun rumah-rumah. Nah itu di situ. Ya mungkin udah
ke semen paling. Bener kan? Kan sekarang udah bentuk rumah. Iya benar. Dulu sawah, Kesemen di bawahnya. ke semen. Kasihan sih. Ya itu. Ya setelah ketangkapnya itu ada warga tempatku itu yang sakit. Tersangka ini berarti dia. Kemungkinan besar. Kemungkinan besar Karena dari tetangga itu. Karena sakit panas maksudnya dia panas dan lama, cukup lama, diobati ke sana kemari juga nggak bisa. Iya. Jadi memang sakit lama. Tapi emang itu tetangganya Mas Hadi yang maksudnya dicuriga dia melihara tuyul itu dari segi ekonomi apa beneran? Aku kalau lihatnya paling mobil gitu-gitu sih Mas, nggak yang gimana banget lah. Pelan-pelan gitu, ya. Ya mungkin Biar nggak ketahuan. gitu masih ada dulu pelihara kayak gitu. Terus ada lagi di tempatku tuh yang kesurupan gitu dulu ada Mas, di ganggu itu kesurupan. Jadi ceritanya habis maghrib malam-malam ya kayak gini nih, jam-jam 8 lah, habis maghrib habis ngisa. Waktu itu aku baru nonton juga di acara TV penangkapan jin ya. Aku lupa namanya channelnya, 7 Kiai apa gitu. Nah itu tugasnya nangkap jin waktu itu di televisi, di TV. Pemburu hantu, kalau nggak salah ya. Dulu ada soalnya. Dulu ada. 7 orang kiai. 7 orang kiai nguber-nguber, nanti satu ada yang gambar. Oh ya, kayaknya ingat. Nah itu aku waktu itu malam kan itu acara, aku lagi lihat itu, dikabari tetangga itu ada yang kesurupan. Nah kesurupannya itu aneh Mas, jadi kesurupannya itu di bawah lantai, di kayak ikan gitu loh Mas, gini-gini. Maksudnya dia bergerak? Iya, bergeraknya di bawah lantai. Di bawah lantai. Di atas lantai dong, di bawah lantai. Oh iya. Semen. Oh iya. Semen dia. Oh iya. Sorry. Di podcast komedi apa horor? Di bawah lantai. Di bawah, sorry. Di atas lantai maksudnya. Nah di atas lantai. Ya dia kayak ular lah, ibaratnya kayak ular gitu. Nah setelah itu beberapa kiai ya, ada orang tua aku juga ke situ menanyakan, interogasi, istilahnya interogasi. Dulu kan orang kesurupan ini. Iya, dulu kan sering kayak di film-film, di acara TV gitu kan sering, kalau kesurupan diinterogasi dari mana, dari siapa namanya kan gitu kan. Nah waktu itu namanya sebenarnya nyebutin, cuman aku agak lupa. Tapi yang jelas dia dari Pantai Kidul. Baiknya sih nggak usah disebutin sih Mas. Kenapa? Takut ya? Bukan takut, kita menghargai privasinya dia. Kan ini nanti disiarin di YouTube. Takutnya lihat ya? Nah, bukan takutnya lihat, takutnya nanti teman-teman kepoin dia. Privasinya udah nggak terjaga lagi dia. Ya intinya dia lupa juga namanya, tapi yang jelas dari Pantai Kidul dan membawa pasukan Mas. Aku juga nggak cerita doang sih itu. Pasukannya itu di bawah meja, jadi ada kayak penjara gitu katanya kalau yang punya indera keenam. Nah di dalamnya itu ada istilahnya pasukannya gitu loh. Di rumahnya itu. Di rumahnya itu juga di bawah meja agak besar. Nah itu kalau dilihat pakai indera keenam ada pasukan di situ. Nah terus ditanyain, dia di situ ya cuman iseng sih menurut. Bentar, masa iseng Mas? Iseng, nggak ada tujuan apa-apa. Mereka juga iseng ternyata. Iseng. Ya ini memang usil. Cukup plot twist ya teman-teman, maksudnya usil. Ini hal yang cukup susah di logika ini. Makanya aku juga aneh kan. Hal yang seperti itu, dia datang masuk ke tubuh seseorang, maksudnya iseng. Maksudnya usil. Memang mau ganggu aja. Gitu. Maksudnya bukan iseng ya. Ya mau ganggu aja. Nah terus ya disuruh balik ke asalnya, ya udah balik gitu. Nurut aja itu Mas. Maksudnya dia sebenarnya tak suruh main dulu ke mana Pogo atau ke mana wisata air ya mungkin ya. Wisata air. Mungkin benchmark itu. Apanya? Benchmark sesama makhluk halus di Klaten. Oh iya. Di Gunung Kidul. Mediasi ya? Iya. Mediasi. Tapi itu ketika diminta mereka kembali ke asalnya, apakah mereka minta persyaratan? Enggak langsung. Ceritanya sih langsung, karena aku nggak lihat langsung. Waktu itu nggak boleh, aku kan masih kecil tuh nggak boleh masuk.
dan posisi itu rame rumahnya itu, rame dari orang-orang yang udah dewasa lah masuk ke situ gitu. Ceritanya gitu mas. Cukup ya menarik dan ada sedikit bumbu komedinya itu. Ya. Cerita Karena hal-hal dari seperti itu kalau dipercaya 100% juga sulit apa? iya bener sih, apalagi untuk ya balik lagi di zaman sekarang lagi mas, serba digital semuanya kan. Buat temen-temen yang percaya kan yang mungkin dikit. Cuma mungkin teman-teman butuh apa ya, experience Ya. mendengarkannya itu tadi ya teman-temannya. Siapa tahu ada yang sama ceritanya kan dari yang lain teman-teman semua yang dengerin. Ya bisa dihubungin Ya di kalau kalau sosial media kita. Oke, siap. Mas Adi, ada cerita lagi mungkin yang menarik. apa ya? Ya mungkin itu sih mas. Paling ya yang lainnya kayak kesurupan-kesurupan biasa. Terakhir aku paling terakhir ya itu waktu aku masih kuliah mas. Nah tapi aku nggak ikut kegiatannya. Berarti kan ini udah di zaman-zaman yang dekat ini ya. Waktu itu acara keorganisasian keluarga mahasiswa Klaten di Demak, di Demak. Jadi itu nginep. Ini juga plot twist sih mas. Ini aku dapat cerita dari temenku. Jadi istilahnya gini, harusnya yang disterilisasikan sini, harusnya yang buat ngecamp sini, tapi itu mah yang buat ngecamp sini mas, jadi kebalik, tahu nggak? Iya. Ini nggak tahu benar apa enggak ya ceritanya temenku itu. Iya. Nah harusnya yang buat ngecamp yang udah disterilisasi dari pihak sana itu sebelah sini, tapi malah yang ngecamp buat ngecamp dari teman-teman itu di sini. Ini sterilisasinya maksudnya sterilisasi. Kan itu hutan mas. Aku ngecamp waktu itu di bumi perkemahan yang memang hutan, benar-benar hutan. Nah, di sini itu udah disterilisasikan, di sini belum. Nah malah ngecampnya di sini mas. Misalnya udah di booking ya. Ya udah di booking lah. Tapi salah penempatan gitu kan. Penempatan campingnya dari teman-teman di sini. Nah kalau gangguannya itu yang kesurupan banyak banget, kesurupan massal waktu itu. Ya karena ya menempati. Diawali dari temanku yang kemarin Mas Gary juga kalau ikut event nanti dibalik lah. Kalau namanya aku nggak bakal tak sebut. Tapi diawali dari itu mas. Kemarin acara acara kita terakhir. Nah dia lihat sosok dia kan di tenda ya, di tenda dibuka sedikit, dia di pintu tenda, di arah lurus depan gitu dia sosok gede banget. Terus katanya tua, nenek kayak gitu. Nah terus dia teriak bengok, nangis, masuk tenda. Habis itu baru yang lain kesurupan. Gitu. Merinding beneran mas kalau kesurupan yang kayak gini. Itu sih. Ya terakhir aku itu mas. Kesurupan massal ya teman-teman. Terakhir aku pengalamanku itu. Oke mungkin karena juga kita ngobrolnya kayaknya udah lama juga ya mas. Udah lama juga teman-teman mungkin boleh percaya atau nggak percaya sama ceritanya Mas Adi. Tapi teman-teman kita juga tadi ada sedikit bumbu komedi biar teman-teman nggak terlalu tegang lah istilahnya. Biar teman-teman nggak terlalu takut dan juga merinding ya. Apalagi yang lagi nonton sendirian. Apalagi malam Jumat. Apalagi ya nonton ini kita upload di malam Jumat pastinya. Oke mungkin sekian dari Mas Adi, ada cukup kata-kata atau pesan untuk teman-teman yang lagi nonton ini deh. Kalau pesan sih kita sebagai makhluk hidup ya, kita sebagai makhluk hidup di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kan memang diciptakan ada yang sebagai manusia, ada sebagai iblis atau jin lah. Jadi buat teman-teman ya jangan takut kalau iblis atau jin memang ada karena itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah untuk kita semua itu yang penting kita taat kepada pencipta kita. Jin dan iblis itu kedudukannya di bawah kita gitu mas. Jadi nggak perlu takut, yang penting kita dekat sama yang di atas. Oke, pesan yang cukup bermanfaat sekali ya untuk teman-teman semuanya. Pada intinya kita di dunia ini juga hidup berdampingan kayak gitu. Kita cuma cukup menghargai aja. Karena memang kita sama-sama diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Oke, mungkin sekian episode Simpang Siur kali ini. Buat teman-teman lainnya, silakan yang nonton sendirian merinding bisa komen di bawah ini. Oke, sekian dari Simpang Siur. Teman-teman boleh percaya atau nggak percaya, karena ini
menyangkut hal yang ada dan tiada. Oke, sekian. Selamat malam. Terima kasih.